Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Oh iya, masih banyak teman-teman yang bertanya kenapa cerita saya sudah memakai narasi atau suara. Jadi pada intinya ini adalah kebutuhan monetisasi. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Mungkin itu adalah tidurku yang paling lelap dan ternikmat panjang hidup sebelum sesuatu terjadi di siang hari. Ketukan di pintu kamar mengejutkanku, membangunkanku, membuatku terkesiap bangkit dari tempat tidur. Siapa? Tanyaku. Assalamualaikum, ini saya Rahmat Pak, jawab si pengetuk pintu. Rahmat? Siapa Rahmat? Aku tidak kenal dengan orang bernama Rahmat, tapi suaranya seperti suami Nida. Aku membatin. Suami Nida? Aku terkesiap dan segera loncat dari tempat tidur. Waalaikumsalam, sebentar Pak, jawabku sedikit tergugup. Dengan tergesa-gesa aku segera memakai celana dan kaos yang masih berserakan di lantai. Kulihat sekilas jam pada layar iPhone-ku, sudah pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ada apa gerangan suami Nida ke kamarku? Aku yang biasanya selalu bisa tenang dalam menghadapi situasi sesulit apapun, jujur aku merasa agak panik. Jantung berdegup kencang dan bulir keringat membasahi kening. Selagi aku mengenakan pakaianku, loh ini apa? Jadi tadi pagi sedikit panik ku sembunyikan, kemasukkan kelaci nakas meja kecil di sisi ranjang, aman pikirku. Aku segera beranjak ke pintu dan dengan gugup membuka kuncinya. Jantungku sudah tidak karuan degupannya. Apakah aku ketahuan? Satu tarikan dan hembusan nafas panjang kulakukan untuk meredakan rasa panikku. Sebelum pintu terbuka, segera ku pasang wajah lempeng dengan akting masih sedikit mengantuk. Jangan gugup, jangan gugup. Kubuka pintu kamar dan segera menutupnya. Jangan sampai ia melihat kondisi tempat tidur yang berantakan sisa-sisa. Rahmat sudah duduk di bangku teras hotel. Selamat pagi Pak Rahmat. Aku menyapanya serama mungkin, menjabat tangannya sambil menyebutkan namaku. Ivan. Ada apa Pak? Tanyaku dengan nada setenang mungkin. Secara formal kami memang belum sempat berkenalan, mengingat situasinya yang tidak memungkinkan kemarin. Maaf Pak kalau saya mengganggu waktu tidur Bapak. Pak Rahmat seperti merasa bersalah sudah mengganggu tidurku. Oh nggak apa-apa Pak Rahmat, saya juga sudah mau bangun tadi. Begini Pak Ivan, ada yang mau saya bicarakan. Dek. Ucapannya terhenti, begitu juga dengan nafasku. Aku menahan nafas, kira-kira Pak Rahmat mau ngomong apa ya? Sekilas kulihat ke arah pintu kamar keluarga Pak Rahmat.
Terlihat Nida tengah melipat pakaian dan memasukkannya ke traveling bag. Kulihat ia berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Ekspresi wajahnya penuh rasa kekhawatiran. "Oh iya, saya mau bicara soal mobil, Pak." "Oh, soal mobil. Gimana mobilnya, Pak?" Belum selesai Pak Rahmat berbicara, aku sedang memotongnya. Aku sedikit kelegaan di batinku. Ia tidak membicarakan kejadian dini hari tadi. "Ya, tadi pagi saya tanya sama orang hotel tentang bengkel mobil dekat sini. Ternyata orang hotel ada yang tahu. Bahkan mengantarkan saya ke sana pakai motor, Pak." "Loh, mobilnya nggak dibawa sekalian, Pak?" "Tidak, Pak." Setelah saya ceritakan kronologisnya, orang bengkelnya paham dan langsung membawa spare part pengganti ke hotel dan langsung diganti onderdilnya yang rusak. "Sekarang sudah bisa hidup mobilnya, Pak," sambungnya lagi. "Oh, syukurlah, Pak, kalau mobilnya sudah sehat kembali." Jujur, selama percakapan ini aku tidak berani menatap langsung wajahnya. Ada sedikit rasa bersalah terhadap bapak yang sepertinya polos banget. "Maafkan saya, Pak." "Alhamdulillah sudah beres mobilnya, Pak," ujarku lagi. "Jadi saya kesini mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Pak Ivan karena sudah menolong dan membantu saya dan keluarga. Kalau nggak ada Pak Ivan, waduh." Pak Rahmat memutus kalimatnya. "Sekaligus saya kesini, saya mau pamit untuk melanjutkan perjalanan pulang, Pak." Aku terdiam agak kaget juga dengan apa yang disampaikannya. Jujur aku ingin sedikit lebih lama bertemu Nida. Mengulang kembali, "Pak Ivan, Pak Rahmat mewujudkan lamunanku. Sekalian ini saya ingin mengembalikan biaya penginapan yang sudah Bapak bayar kemarin. Kebetulan adik saya tadi transfer." Pak Rahmat berkata sambil menyorongkan beberapa lembar uang pecahan ratusan ribu. Serta-merta aku menolaknya dan mendorong tangannya kembali. "Gak usah, Pak, saya ikhlas membantu. Lebih baik uang ini digunakan untuk ongkos perjalanan Bapak atau jajan anak-anak selama perjalanan." "Tapi, Pak..." "Sudah, gak apa-apa, Pak Rahmat." Kemudian ia berkata lagi, "Terima kasih banyak, Pak. Ternyata di dunia ini masih ada orang yang sangat baik seperti Pak Ivan." Aku tercenung mendengar kalimat terakhirnya. "Maaf, Pak, saya tidak sebaik Bapak pikirkan. Andai saja Bapak tahu apa yang sudah saya lakukan." Semaput Bapak di depan saya sekarang. "Sama-sama, Pak Rahmat," jawabku singkat. "Ya sudah, saya pamit dulu, Pak, mau beres-beres." Pak Rahmat meminta izin untuk kembali ke kamarnya. "Baik, Pak. Tapi jangan pergi dulu, Pak. Tunggu saya mau mandi dulu. Nanti saya temui Bapak kembali." "Baik, Pak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Rahmat lalu kembali ke kamarnya dan aku pun masuk ke kamar untuk mandi. Setelah mandi dan membereskan pakaian, karena aku juga berencana check out siang ini, aku lalu keluar kamar dan menuju ke kamar keluarga Pak Rahmat. Setibanya di depan kamar, kulihat Nida di dalam kamar seorang diri sedang menata baju dan perlengkapan anak-anaknya. Ia mengenakan gamis berwarna hitam polos dan hijab dengan warna yang sama. Aku agak sedikit heran dengan pilihan warna pakaiannya. Di ambang pintu, aku pun mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Nida sedikit terkejut dengan kehadiranku. "Waalaikumsalam," jawabnya. Memandangku sekilas, Nida lalu menunduk dan melanjutkan kegiatannya tanpa mempersilahkan aku masuk atau duduk. Aku sempat tercenung melihat reaksinya datar seperti orang asing saja. Padahal, "Suami dan anak-anak kemana, Nid?" aku bertanya padanya. "Di mobil lagi mengatur tas, Mas," jawabnya singkat. Aku makin penasaran dengan sikapnya yang jauh berbeda dengan sikapnya dini hari tadi. Apakah ini cara dia agar tidak ada orang lain yang tahu bahwa pernah terjadi sesuatu di antara kita? Tapi kan di sini tidak ada orang. Aku beranikan diri masuk ke kamar, mendekat padanya yang sedang membungkuk masukkan semua baju ke dalam tas. Ia tak memperdulikanku yang berdiri dekatnya. "Bagaimana tadi pagi, Nid?" Dengan lembut aku bertanya, mencoba mencari tahu alasan apa yang dikatakannya pada sang suami ketika kembali ke kamar. Sedikit melirik kepadaku, yang menjawab, "Gak apa-apa, Mas, sudah jangan dibahas lagi," ucapnya tegas. Tapi Nid, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ia sudah mengangkat tasnya. "Permisi, Mas, aku mau bawa ini dulu ke mobil." Ia meminta izin padaku yang sedikit menghalangi jalannya.
Aku sedikit memiringkan tubuhku, memberinya jalan. Ia lewat di hadapanku tanpa ada satu kata pun yang terucap. Dingin. Ada apa ini? Kenapa dengan Nida? Batinku bertanya. Sepeninggalnya, aku keluar dari kamarnya dan duduk di bangku teras menunggu ia datang kembali. Tak lama Nida kembali, masih seorang diri. Ia lewat di depanku begitu saja, melirikku pun tidak, seolah tidak ada di sana. Aku segera menyusulnya ke dalam kamar. Tahan langkahnya. Ada apa ini, Nid? Ia sedikit meronta ingin melepaskan cengkramanku. Sudah mas, lepasin tangan aku. Tidak, sebelum kamu cerita ada apa, aku gak akan ngelepasin tangan kamu. Aku berkata tidak kalah tegasnya sambil memegang tangannya yang lain. Nida menatap tajam wajahku. Cukup lama. Tiba-tiba ia menunduk dan mulai terisak menangis. Aku sudah melakukan, mas. Ia berkata sambil terisak. Aku tercenung mendengar kata-katanya. Biar bagaimanapun kegundahan hatinya disebabkan oleh perilakuku. Kudekap tubuhnya. Tangannya menekuk di depannya. Ia mukul-mukul dadaku dengan kedua tangannya. Aku wanita kotor. Aku telah tega mengkhianati suamiku. Aku bertanya. Air matanya berderai membasahi t-shirt yang kukenakan. Aku terdiam sesaat, lalu berkata lirih, maafkan aku, Nid. Aku yang salah. Aku yang sudah menjerumuskanmu. Nida menggeleng pelan. Enggak mas, bukan kamu aja yang bersalah. Aku juga. Aku yang tidak bisa. Ya mas, aku memang wanita. Sudah 2 tahun. Nida tak menyelesaikan kalimatnya, tapi dari kata-katanya aku memahami penderitaan batinnya. Aku enggak mungkin meninggalkannya mas. Ada anak-anak. Pak Rahmat sudah terlalu baik buat aku dan keluargaku. Aku malah yang jahat padanya. Sudah, aku mencoba menenangkannya. Aku pun sudah kehabisan kata-kata, tak tahu harus berbicara apa lagi. Kami terdiam sesaat sebelum Nida melanjutkan perkataannya. Terima kasih mas, sudah bikin aku bahagia, bikin aku merasa disayangi, dibelai, diperhatikan. Mudah-mudahan ini yang terakhir aku begini mas. Terima kasih mas. Aku mencium kening kepalanya yang tertutup hijabnya. Nida mendongak, aku kecup lagi keningnya. Dengan lembut Nida diam saja. Lalu sekilas kudengar langkah lari anak-anak. Kulepaskan segera dekapanku. Nida pun segera mengusap dan mengeringkan air matanya. Ku segera beranjak keluar kamar, duduk di teras. Tak lama anak-anak Nida datang menghampiriku dan segera masuk kamar menemui uminya. Tak lama Pak Rahmat menyusul di belakangnya. Ada Pak Irfan. Sudah lama Pak? Enggak Pak Rahmat, baru aja, jawabku berbohong. Sudah kelar beres-beresnya Pak? Aku bertanya padanya. Sudah Pak, makanya ini kita mau langsung pamit. Tak lama Nida dan anak-anaknya keluar kamar. Pak Rahmat melihat ke arah istrinya. Loh Mi, kok matanya merah? Iya Bi, tadi kemasukan debu pas beres-beres di kamar, jawabnya berbohong. Oh ya udah, jangan dikucek nih. Aku tercengung mendengar percakapan singkat sepasang suami istri ini. Begitu perhatian, aku malah mencoba merusak kebahagiaan mereka. Ya sudah, ayo Panji, Putri, Salim sama Om Ivan, kita pamit. Pak Rahmat menginstruksikan pada kedua anaknya untuk berpamitan denganku. Kedua anak itu pun berganti menyalimi tanganku dengan taksim. Oh ya Pak Ivan, boleh saya minta nomor WA-nya? Untuk menyambung silaturahmi, barangkali Pak Ivan sedang berkunjung ke Lombok, mampirlah ke gubuk kami. Oh ya Pak Rahmat, kalau saya ke Lombok nanti saya mampir. Aku lalu mengeluarkan kartu nama dari dalam dompetku dan menyerahkannya ke Pak Rahmat. Dibacanya kartu namaku sebentar. Nida juga sempat ikut membacanya, lalu Pak Rahmat memasukkannya ke dalam dompet dengan hati-hati. Layaknya itu barang berharga. Sudah, kami pamit dulu ya Pak. Sekali lagi saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Pak Ivan. Sama-sama Pak, jawabku. Selama aku dan suaminya bercakap-cakap, Nida tidak berkata sedikit pun. Hanya memandangiku saja. Ia lebih banyak menunduk. Pak Rahmat lalu menjabat tanganku, sedang Nida hanya menakupkan tangan di depan dadanya, tidak bersalaman. Aku lalu mengiringi keluarga kecil ini berjalan ke parkiran. Mereka semua lalu masuk ke mobil. Sebelum mobil berjalan, Pak Rahmat sempat berkata, Pak Ivan sempatkan main ke Lombok dan berkunjung ke rumah kami. Rumah kami selalu terbuka untuk Pak Ivan. Aku tersenyum dan menjawabnya singkat. Baik Pak, Assalamualaikum. Yang mengucapkan salam perpisahan. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Kulihat Nida duduk di belakang.
Bersama anak-anaknya, ia memandangiku sekilas lalu dialihkannya pandangannya ke arah lain. Pandangannya tampak kosong, tak apa yang berkecamuk dalam pikirannya. Ia melambaikan tangan perlahan. Mobil keluarga Pak Rahmat perlahan meninggalkan hotel. Tak apa yang terjadi dengan diriku, aku bingung dengan perasaanku. Terasa hampa, kosong, dan getir sepeninggalan keluarga ini. Atau mungkin lebih tepatnya sepeninggalan Nida. Tak kusangka perpisahan bisa memberikan rasa sakit ini. Tuhan kadang memang hanya mempertemukan, tapi tidak mempersatukan. Suatu siang, suhu udara kota Denpasar terasa begitu panas. Aku sedang berada di dalam ruang kantorku yang sejuk. Sebulan semenjak kepulanganku dari Banyuwangi, Komang asistenku baru saja menyerahkan beberapa laporan keuangan yang segera aku baca. Ring, sebuah notifikasi WhatsApp dari iPhoneku berbunyi, pertanda ada satu pesan yang masuk. Aku mengabaikannya, aku tetap membaca laporan keuanganku hingga selesai dan menandatangani beberapa surat penting lainnya. Setelah selesai, kurai iPhone yang kuletakkan di atas meja, kubuka ikon aplikasi pesan berwarna hijau dan terlihat nomor salah satu operator seluler yang terdaftar dalam kontak listku. Kubuka ada sebuah foto yang terkirim masuk. Apa ini? Sebuah foto yang aneh memperlihatkan gambar sebuah alat menguji. Tes bergambar 2 garis merah sejajar. Siapa sih bisa ngirim gambar beginian? Tanyaku dalam hati. Lalu aku cek foto profil si pengirim. Terlihat foto seorang wanita berkulit putih mengenakan busana muslimah berwarna peach, lengkap dengan nikabnya. Hanya bagian mata yang terlihat. Aku terus memperhatikan bagian tersebut. Sepasang mata yang indah, jernih dengan kornea berwarna kecoklatan. Kok aku sepertinya tidak asing ya dengan mata ini. Aku terus kesiap, nafasku tertahan. Aku tahu pemilik mata ini. Sepasang mata ini adalah milik Anida. Tamat Season 1.